hatur nuhun atas kehadirannya. Juga di sini sudah kedatangan narasumbernya ya, Kang Hamami Ulwan Faiz. Hatur nuhun Kang atas kesediaannya juga waktunya untuk nanti berbagi pengalaman dan juga materinya. Oke, dan juga teman-teman semua, terima kasih atas waktunya rekan-rekan mahasiswa dari mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian, juga dari mahasiswa kewirausahaan baik dari agribisnis, agrotek, dan TPHP. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan ya. Teman-teman semua, alhamdulillah ya di kesempatan ini kita bisa mengundang salah satu praktisi pengusaha muda ya di sektor pertanian secara luas, namun spesifiknya di komoditas perikanan gitu. Nah, adapun uraian kegiatannya pada kuliah praktisi kali ini, pertama-tama nanti akan ada dulu sambutan dari Ketua Jurusan Agribisnis dari Ibu Nurul Risti, lalu ada sebelumnya sebetulnya akan ada sambutan dari Ketua Tim Teaching dari Pak Yadi, namun beliau mungkin belum bisa hadir, Bu Dekan juga belum bisa hadir, jadi insya Allah tidak mengurangi keberkahan ya, tidak mengurangi kefokusan gitu ya, tapi insya Allah dengan adanya dosen nih ada Pak Rudi juga gitu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa tetap maksimal. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Ketua Jurusan Agribisnis, Ibu Nurul, untuk memberikan sambutan dan semangat. Mangga Ibu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Muti atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber pada hari ini, pada kuliah praktisi hari ini, Bapak Hamami Ulwan Faiz, Esko, MM, CBAC Eksekutif. Mohon maaf kalau misalkan ada salah pengucapan dalam gelar. Yang telah berkenan hadir dan juga berbagi ilmu pada kesempatan hari ini. Yang terhormat juga para dosen, pengampu dari mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian dan juga Kewirausahaan, serta para mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan kuliah praktisi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Baik, pada hari ini akan dilaksanakan ya kegiatan kuliah praktisi dengan judul From Farm to Market ya, kunci sukses mengolah produk, harga, dan jaringan. Dari tema ini saya mengucapkan terima kasih kepada para pengampu dan juga narasumber atas nama jurusan. Saya mengucapkan juga selamat datang dan terima kasih kembali yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami semua. Dan kehadiran beliau ini selaku pemateri tentu menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua. Tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga kami sebagai dosen untuk memperoleh wawasan, kemudian juga pengalaman, serta perspektif baru yang mungkin tidak seluruhnya bisa didapatkan di ruang perkuliahan. Nah, kuliah praktisi ini juga menjadi salah satu program, salah satu upaya dari jurusan ataupun program studi untuk memperkaya dalam proses pembelajaran dengan memperluas jaring akademik, serta juga mendekatkan mahasiswa kepada perkembangan dunia praktis, industri maupun penelitian sesuai dengan kebidangan kami gitu, termasuk tadi perikanan seperti itu. Nah, kami berharap di sini juga dari kegiatan ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan juga tambahan pengetahuan yang pastinya ini akan bermanfaat bagi kita semua gitu. Dan kepada seluruh mahasiswa ini dari agro,
kemudian juga Agri dan juga TPHP mungkin ya tadi. Saya berharap dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh ya, juga aktif berdiskusi walaupun memang ini ada di waktu-waktu siang hari gitu ya. Jadi mohon nih, mungkin nanti ada hadiah-hadiah gitu Bu Muti dari tim pengampu supaya semakin semangat, Boleh makin dari aktif nih Pak Rudi gitu ya. kayaknya. Jadi, eee dia bisa memanfaatkan gitu ya kesempatan ini sebaik mungkin ya. Banyak tuh diskusi, pada untuk bertanya kepada pemateri gitu ya, untuk terus menggali ilmu dan juga pengalaman dari pemateri ini ataupun narasumber. Nah, mungkin akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada, narasumber, kemudian juga kepada para pengampu mata kuliah, manajemen tata niaga pertanian dan juga kewirausahaan, serta pihak-pihak lainnya. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan dari saya cukup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Nurul atas sambutannya. Oke, teman-teman ya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurul, tolong kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Kalau bisa siapkan catatan dan apa namanya posisi duduk yang siap ya untuk memperhatikan materi, juga siapkan juga pertanyaan gitu ya kepada narasumbernya gitu ya. Dan khususnya ini kan apa ya bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis atau yang sedang melakukan bisnis juga barangkali punya insight nanti ya, dan apa namanya punya banyak pertanyaan gitu yang bisa disampaikan kepada Kang Hamami. Oke, atur nuhun Ibu Nurul sekali lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita mungkin mulai saja ya kepada Kang Hamami. Mungkin mau dibantu share screen atau oleh Kang Hamami saja? Boleh, Bu, sama saya saja. Oke. Sebelumnya saya Sebelumnya, ucapkan terima kasih juga nih udah diundang di ya. acara hari ini. Jujur gugup, Bu, ini mungkin perdana kalinya saya menjadi pembicara, tapi insya Allah saya sudah menyiapkan beberapa materi yang insya Allah akan membantu teman-teman semua untuk bisa menjadi inspirasi gitu ya, menjadi inspirasi untuk bisa menjadi wirausaha. Saya Oke, izin share tapi screen sebentar ya, Ibu. oke, tapi sebetulnya ini sebelumnya saya perkenalkan dulu dengan CV ya, Kang, boleh? Oh, Jadi boleh. teman-teman, Kang Hamam belum sempat dikenalkan ya, punten kelewat. Jadi Kang Hamami ini adalah seorang praktisi pengusaha muda ya di sektor perikanan gitu ya. Beliau lulusan S1-nya dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, tapi prodinya kelautan. Lalu S2-nya mengambil manajemen di Universitas Widya Tama, dan saat ini beliau merupakan co-founder dari PT Ernawa. Ya, sebelumnya juga pernah bekerja di perusahaan EV Sherry dan Manufa gitu. Mungkin itu ya sedikit perkenalan dari saya tentang Kang Hamami gitu ya. Oke, mungkin Kang Hamami boleh dilanjutkan ke materi saja. Boleh, terima kasih Bu Muti. Saya izin share screen. Oke. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, Kang, terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Ibu dosen, Bapak dosen. Izin saya sebagai apa ya? Saya sebutnya sebagai orang yang masih belajar juga, izin juga untuk men-sharingkan beberapa ilmu dan juga pengalaman yang pernah saya lalui dalam pekerjaan, dalam membangun bisnis, khususnya di dunia perikanan. Yang terhormat juga Bapak Ibu, kepada Ibu dosen, Bapak dosen, dan juga Bu moderator yang telah mengundang saya untuk mengisi di kuliah praktisi ini.
izin saya untuk men-sharing-kan ilmunya barangkali dan pengalamannya untuk bisa men-sharing-kan terkait ilmu tentang kunci sukses mengelola produk, harga, dan jaringan. Mungkin perkenalan sedikit dulu Bapak Ibu semua. Nama saya Hamami Uluan Faiz. Secara akademis saya juga S1 di Ilmu Kelautan Unpad dan juga saya sudah menempuh S2 di Magister Manajemen Widya Tama. Dan kebetulan untuk bisnis yang sekarang saya sedang jalan ini adalah hasil tesis saya di Magister Manajemen tentang bisnis plan di budidaya laut berbasis darat. Nah, secara pengalaman kerja, saya juga sudah kurang lebih 3 tahun saya bekerja di startup di Manuva juga Eviseri yang itu menjadi bekal saya untuk membangun Ernawa itu sendiri. Nah, mungkin perkenalan singkat terkait PT Ernawanya itu sendiri. Jadi Ernawa sendiri itu dibangun oleh bertiga, 2 partner saya, termasuk saya sendiri, yang mana Ernawa ini tuh bergerak di industri perikanan kelautan, khususnya dalam budidaya berkelanjutan yang berbasis darat. Jadi budidaya kami ini adalah budidaya laut yang komoditasnya itu adalah lobster dan juga abalon. Barangkali teman-teman dan ibu semua tahu tentang komoditas itu. Jadi secara budidayanya sendiri biasanya kan budidaya laut itu berada di pesisir ataupun di dekat pesisir di laut gitu ya, di keramba. Tapi kita membuat inovasi yaitu dengan membuat satu sistem budidaya laut yang berbasis di darat dengan konsep integrated multi-tropical aquaculture dan juga RAS system. Nah, mungkin kalau sebelum saya mulai nih, saya mau juga tanya dulu nih kepada teman-teman semua, bisa dijawab di kolom chat. Teman-teman ada yang ingin jadi pengusaha atau entrepreneur nggak nih di sini? Saya lihat gimana ya kalau ada nggak nih teman-teman nih yang mau jadi pengusaha atau menjadi entrepreneur? Malu-malu mungkin Pak, silakan. Malu-malu ya? Reaction aja, reaction. Saya tuh ada Anton. Oh ini mau udah pengusaha, Anton mah udah CEO Pak. Wah, CEO boleh nih Anton nih, pengusaha di mana nih? udah CEO yang menyamar itu. Enggak Pak, ini biasa belajar kecil-kecilan. Saya bergerak di ini Pak, apa itu, jadi distributor suku cadang mobil Pak, spare part. Oh, udah berapa lama? Dari mulai masuk kuliah 2023, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Oke, ya barangkali dengan nanti ilmu yang saya paparkan bisa menjadi inspirasi juga ya, Mas Anton, atau barangkali juga saya belajar sama Mas Anton gitu untuk bisa membangun usahanya. Nah, tapi untuk materi yang sekarang sebenarnya saya lebih fokus kepada bagaimana membangun mindset kewirausahaan dan juga bagaimana sih seorang entrepreneur ini bisa melihat suatu peluang dan problem dari permasalahan-permasalahan yang ada sehingga kita bisa menjadikan suatu peluang. Nah, ini terlihat ya? Oke, saya mulai dari pembahasan terkait mungkin pertanyaan dulu barangkali Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait apa sih perbedaan antara pedagang dan pebisnis gitu ya. Nah, terkadang kita tuh melihatnya tuh sama gitu antara pedagang dan pebisnis sendiri. Tapi secara fundamental atau secara fundamentalnya pedagang dan pebisnis itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan gitu. Mungkin saya cerita dulu sedikit barangkali ya tentang pengalaman saya atau observasi saya selama masa saya kecil dan juga pada saat beranjak remaja gitu.
eee, saya melihat Pak, fenomena tentang, eee, pedagang bakso di rumah saya Pak, pada saat saya kecil. Nah, pedagang bakso ini saya observasi ada 2 pedagang bakso, kita sebut pedagang A dan pedagang B gitu ya. Nah, pedagang A ini, pada saat saya kecil dan pedagang B ini selalu lewat depan rumah saya gitu, tapi nggak barengan lewatnya. Selang 5 menit pedagang A jualan depan rumah saya, terus selang 5 menit pedagang B baru, lewat rumah saya gitu. Nah, saya melihat fenomena itu ya kurang kurang lebih cukup lama lah, sampai saya beranjak remaja, ternyata memang, pedagang A dan pedagang B ini juga masih sering berjualan gitu depan, rumah saya. Cuman ada yang berbeda gitu dalam dalam dalam, jualannya gitu ya. Pedagang A ini ketika, pada saat, saya beranjak remaja, pedagang A ini lewat, tapi ternyata, pedagangnya sama, yang jualannya sama. Beda dengan pedagang B. Pedagang B ini sudah, beregenerasi nih, yang jualannya bukan, si bapak itu lagi gitu. Ketika saya tanya, eee, "Pak, bapak yang kemarin dulu pernah jualan di gerobak yang sama mana, Pak?" Ternyata, bapaknya jawab, eee, "Itu si bapak itu mah udah jadi juragan, Mas," katanya. "Dia udah punya gerobak 5 nih," katanya. "Oh, di mana, Pak, dagangnya?" Oh, ternyata, si bapak yang dulu saya kecil lihat itu ternyata sudah jadi juragan punya 5 cabang dan ternyata areanya tuh udah disebar di mana-mana. Nah, dari fenomena ini teman-teman, saya melihat ternyata ada suatu, eee, apa ya, peristiwa yang berbeda lah dari sisi pedagang A dan pedagang B gitu. Kalau pedagang A ini memang, dia terus, berjualan ya untuk income hariannya, tapi pedagang B ini dia bisa, merubah suatu cara pandang atau merubah sistem kerjanya itu menjadi buka cabang di mana-mana, sehingga pedagang B ini yang awalnya menjadi yang awalnya, seorang pedagang bakso yang sering keliling, tapi sekarang dia sudah bisa duduk manis, menikmati hasilnya karena sudah memiliki cabang di mana-mana. Nah, dari fenomena ini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan antara pedagang dan pebisnis, gitu. Pedagang itu apa sih fokusnya gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu ya di layar, fokusnya itu adalah income harian atau penjualan yang mana itu hanya bisa mencukupi, kebutuhan hariannya, gitu. Tapi berbeda dengan pebisnis, pebisnis itu ketika walaupun dia menjual hariannya, tapi dia juga membangun yang namanya sistem atau value, sistem dan value. Dia ngerti nih bagaimana cara jualan yang efektif, dia ngerti cara bagaimana mengembangkan suatu produk dan lain-lain. Itulah, perbedaan pebisnis. Terus orientasinya gimana? Ya tadi ya, kalau pedagang itu ya jangka pendek, dia hanya untuk memenuhi, kebutuhannya sendiri, tapi kalau pebisnis itu jangka panjang. Dia bisa membuka lapangan kerja untuk yang lain gitu. Nah, dari masalah waktu, cara pandangnya adalah time is money gitu untuk pedagang. Jadi, mereka berjualan, mereka meluangkan waktunya untuk mendapatkan uang. Nah, beda dengan pebisnis. Pebisnis itu tidak 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 harus time is money, tapi memang dia membangun bisnis sehingga, waktunya itu bisa jadi lebih fleksibel untuk, dipergunakan dengan hal-hal yang lain, gitu. Nah, sehingga dari fenomena ini Bapak Ibu, sebenarnya banyak yang mungkin kita juga bisa melihat gitu ya di, berbagai tempat, mungkin di tempat-tempat kita berada, banyak yang jualan tapi sedikit yang bisa membangun satu sistem gitu, sedikit yang bisa nge-scale up bisnisnya menjadi lebih besar atau menjadi, punya cabang di mana-mana gitu. Nah, secara data, Bapak Ibu, saya mendapatkan datanya dari BPS, dari Badan Pusat Statistika. By data itu ternyata kontribusi, UMKM kepada GDP-nya Indonesia itu ada di sekitar 60%. Artinya yang dagang ini banyak sekali. Yang dagang skalanya UMKM tuh, banyak sekali. Mungkin kalau secara definisi UMKM di sini tuh
yang di mana omsetnya itu di bawah 4,8 M 1 tahun atau 400 juta per bulan gitu, di bawah 400 juta per bulan. Nah, kontribusi ini banyak sekali di Indonesia gitu, tapi bahkan Bahi Data itu 60% kontribusinya dari UMKM, dan ternyata 99%-nya itu adalah unit usaha UMKM. Jadi hanya sedikit gitu yang memang secara omsetnya juga bisa melebihi dari 4,8 M. Gitu. Nah, dan faktanya UMKM juga memang menyerap banyak tenaga kerja, tapi secara produktivitas itu tidak sebanding lah dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Kalau mungkin teman-teman juga melihat fenomena-fenomena sekarang, apalagi AI sudah ada di mana-mana gitu ya. Perusahaan Amerika itu setelah AI ini masuk gitu ya, 80.000 karyawan itu bisa di PHK secara massal dan bisa digantikan oleh AI. Artinya karena perusahaan ini sudah membangun sistem yang begitu kompleks dan memang sudah tidak membutuhkan lagi karyawan. Artinya bisnis yang dibangun itu sudah membuat suatu sistem gitu. Nah, dan faktanya, fakta di lapangan ya mungkin teman-teman di sini kan di pertanian gitu ya, tentang bagaimana harga pangan gitu ya. Kalau saya di sini di bidang perikanan gitu ya, mungkin sama terkait supply chain-nya gitu ya, rantai pasoknya yang ada di industri pertanian dan juga perikanan. Teman-teman juga mungkin pernah melihat kalau misalkan kita membeli dari petani langsung, harga itu relatif lebih murah gitu ya. Kalau pengalaman saya sih sebenarnya kalau saya beli ikan di pelabuhan atau di pasar ikan di dekat pesisir, itu jauh lebih murah dibandingkan saya membeli di Bandung gitu, atau membeli di kota lah misalkan gitu. Kenapa? Karena ya tadi, banyaknya fakta di lapangan itu secara produksinya besar, tapi dia tidak punya akses kepada pasar gitu. Dia tidak punya added value atau after product, processing product gitu dan lain-lain. Yang dia jual hanyalah komoditasnya saja. Ketika sayur yang dijual ya sayurnya saja, tidak dirubah menjadi sambal dan lain-lain. Nah, itu yang fenomena yang terjadi sekarang, sehingga banyak yang berkutat menjadi seorang pedagang saja, tapi tidak merubah mindset-nya menjadi seorang pebisnis. Nah, ini saya mengutip dari beberapa sumber buku, teman-teman. Yang pertama itu saya mengambil dari bukunya Michael Garber dengan judul Emit Revisited, tentang bagaimana sudut pandang seorang entrepreneur. Jadi dalam buku ini tuh sebenarnya menceritakan ya bagaimana seseorang itu dari seorang pedagang kecil, terus akhirnya punya karyawan, tapi dia tidak bisa mengatur keuangannya, akhirnya dibantu oleh temannya, oleh konsultannya terkait membuat SOP, hingga akhirnya bisa membangun franchise yang besar. Nah, dari buku itu sebenarnya diceritakan gitu ya terkait proses perjalanan dari pedagang sampai dengan membuat franchise gitu. Tapi kita bisa mengambil pelajarannya ya adalah 3 poin gitu. Sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu kita harus memiliki 3 kunci atau 3 peran gitu ya dalam jiwa atau mentalnya seorang pedagang gitu. Yang pertama itu adalah technician atau teknisi gitu. Yang mana seseorang teknisi ini itu fokus terhadap operasionalnya saja. Nah, contohnya apa? Contohnya orang yang produksi, orang yang jualan gitu ya. Itu adalah orang-orang technician, atau mungkin kita bisa menyebutnya sebagai karyawan, sebagai employee gitu ya di perusahaan-perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan technician. Terus yang kedua adalah manajer. Manajer itu apa sih? Kalau manajer ini sebenarnya fokusnya terhadap memanage sistem dan juga
prosesnya, gitu. Bagaimana bisa mengintegrasikan antara pekerjaan-pekerjaan technician menjadi suatu alur proses yang sempurna gitu. Itu tugasnya manajer. Nah, yang ketiga ini adalah entrepreneur. Nah, entrepreneur sendiri itu yang tadi sebenarnya yang punya visi jangka panjang, punya kemampuan untuk membuat strategi dan juga men-scale bisnisnya gitu. Itu berdasarkan cara pandang dari bukunya Michael Gerber. Nah, cara pandang yang kedua yang menjadi inspirasi saya sendiri yaitu dari mungkin teman-teman juga tahu tentang bukunya Robert Kiyosaki di Cash Flow Quadrant gitu ya. Nah, Robert Kiyosaki ini kan sebenarnya praktisi di dunia investasi gitu ya. Nah, tapi saya mengambil pelajarannya dengan sudut pandang entrepreneur adalah jadi kita itu untuk menjadi seorang entrepreneur itu ada 4 tahap gitu menurut Robert Kiyosaki. Yang pertama itu ada employee, ada self-employee, ada business owner, dan juga investor. Nah, employee ini tuh apa sih? Ya mungkin teman-teman juga tahu, kalau employee itu ya kalau misalkan dalam suatu perusahaan ada yang disebut dengan karyawan atau pekerja. Nah, itu disebut dengan employee. Nah, self-employee itu apa sih kalau self-employee? Nah, kalau self-employee itu rata-rata yang dia baru beranjak memulai bisnisnya, tapi sebenarnya dia belum mengerti tentang bisnisnya. Dia hanya bisa menjual, ya berdagang, membeli produk dan lain-lain gitu. Tapi dia belum tahu nih gimana cara ngatur uangnya, gimana bisa nge-hire karyawan, ngerekrut karyawan gitu. Nah, karena kalau self-employed ini biasanya itu tergantung oleh si ownernya. Kalau misalkan ownernya sakit, bisnisnya nggak jalan. Kalau ownernya sakit, nggak ada yang jualan gitu. Nah, itu yang disebut dengan tahapan self-employed. Nah, berbeda dengan business owner gitu. Kalau business owner ini mungkin kalau kita bisa ngelihat di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, itu tuh yang udah punya sistem, udah punya struktur yang jelas sehingga ketika ada yang sakit masih bisa digantikan dengan yang lain. Karena fokus business owner sendiri adalah membangun sistem dan tim gitu. Dan yang keempat adalah investor, yang mana kalau investor ini ya kita udah nggak usah kerja, uang yang bekerja gitu. Tapi mungkin saya sedikit cerita juga terkait pengalaman saya di dalam membangun mindset ini gitu ya. 3 tahun yang lalu juga saya bekerja dulu as employee gitu. Tapi di samping itu saya juga sebenarnya sudah membangun beberapa bisnis gitu ya. Saya pernah membangun bisnis kopi gitu, saya pernah membangun agensi marketing gitu, saya pernah produksi baju dan lain-lain. Tapi saya belajar dari pengalaman itu bahwa ternyata saya itu bukan business owner, tapi saya tuh masih di self employed karena apa-apa masih kerja sendiri gitu. Belum punya sistem yang jelas sehingga ketika saya membangun bisnis pada saat itu, saya kelabakan gitu. Ketika saya ada kegiatan lain, ya saya nggak bisa ngerjain yang ini gitu. Sehingga ya akhirnya dari situ saya belajar banyak tentang bagaimana ya kita bisa membangun suatu bisnis. Mungkin nanti saya akan cerita tentang bagaimana Ernawa berdiri gitu ya. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun sekarang. Oh sorry. Jadi entrepreneurship itu bukan soal punya usaha, tapi soal membangun sistem yang bisa menghasilkan value tanpa bergantung penuh pada kita. Artinya seorang entrepreneur itu yang benar-benar sudah punya sistem, sudah punya tim, dan bisnis itu sudah tidak bergantung pada kita. Kalau quotes-nya tuh kurang lebih gini, dalam bahasa Inggris tuh work in business atau work on business. Jadi kita bekerja dalam bisnis atau bisnis yang bekerja untuk kita gitu. Nah, dari tadi ya, bagaimana
data, terus juga bagaimana tadi proses dari buku yang kita bisa belajar. Ada satu penting, ada materi yang sangat penting gitu tentang shifting mindset dari pedagang menjadi entrepreneur gitu. Nah, seorang entrepreneur itu bisa melihat produk itu bukan hanya produk atau komoditas, tapi bisa menukarnya menjadi sebuah value. Contohnya apa? Contohnya gini, teman-teman mungkin tahu ya yang namanya Gojek gitu. Kalau Gojek, mungkin orang awam melihatnya, oh Gojek cuma jualan menjadi ojek nih, dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya enggak, Gojek tuh enggak menjual ojeknya dalam tanda kutip gitu. Tapi yang dia jual adalah ekosistemnya, yang dia jual adalah aksesnya, yang dia jual adalah kenyamanannya gitu. Jadi seorang entrepreneur tuh melihatnya ketika kan pada saat Gojek belum berdiri pun ojek udah di mana-mana gitu. Tapi seorang entrepreneur itu melihat, oh ternyata ada problem nih di masyarakat, ternyata akses untuk menjangkau ojek ini sulit, sehingga dibuatlah suatu aplikasi yang bisa menjangkau itu dalam satu aplikasi yang namanya Gojek, Gojek tadi. Nah, seorang entrepreneur itu bisa melihat produk itu bukan hanya produk, tapi bisa merubahnya menjadi value. Gitu. Kayak contohnya kalau misalkan di perikanan gitu ya, ada dari tongkol menjadi apa? Menjadi kalengan yang bisa diproses. Kenapa? Agar secara masa hidup, expire date-nya itu bisa lebih panjang dan lain-lain. Terus sekarang tuh udah ada bioteknologi yang bisa mengambil ekstrak yang ada dalam ikan tuh menjadi kosmetik dan lain-lain. Nah, itulah mindset seorang entrepreneur. Jadi kalau kita punya mindset entrepreneur, kita tuh bisa melihat masalah itu menjadi solusi, gitu. Melihat masalah itu menjadi peluang, gitu. Nah, itu yang disebut dengan shifting mindset yang pertama. Terus yang kedua, tadi activity to system. Nah, ada suatu serangkaian aktivitas yang sering kita lakukan. Contohnya administratif gitu ya. Administratif terus kita lakukan, tapi lupa bagaimana kita bisa mengotomatisasi suatu pekerjaan yang berulang, gitu. Itulah yang disebut dengan sistem. Nah, seorang entrepreneur itu, dia langsung merubah suatu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, sifatnya yang repetitif, yang berulang-ulang, itu menjadi suatu sistem yang jelas, yang disebut dengan SOP biasanya kalau dalam suatu organisasi gitu ya. Ada SOP. Sehingga kita nggak usah banyak turun tangan lagi nih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika sudah ada SOP, seharusnya udah terbentuk semua. Gitu ya. Contohnya ya mungkin saya cerita di perusahaan saya sendiri gitu ya. Pada saat membangun tuh saya bertiga dan kita sudah punya job desk-nya masing-masing gitu. Tapi karena bertiga ini kan pada saat itu ya alhamdulillah omsetnya udah lumayan besar gitu. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang ini tuh kita udah sibuk banget lah, susah banget gitu untuk kerjain. Nah, dengan adanya SOP ternyata itu semua menjadi beres gitu masalahnya, menjadi mudah masalahnya. Ketika masalah penjualan yang awalnya satu pintu, kita akhirnya kita hire orang dan membuat SOP cara penjualannya kayak gimana gitu ya, cara pencatatannya kayak gimana, sehingga untuk urusan sales dan marketing pada saat itu kita udah beres gitu dengan satu SOP. Terus apalagi budidaya, kita juga ada budidaya, gimana cara ngasih pakannya, terus gimana cara ngecek kualitas airnya gitu. Dengan SOP itu semua beres gitu. Dan ketika ketika kita punya mindset seorang entrepreneur, akhirnya kita akan merubah suatu aktivitas-aktivitas yang repetitif, yang berulang, itu bisa kita rubah menjadi suatu sistem yang otomatis
akan jalan gitu tanpa adanya kita. Nah, terus berikutnya terkait shifting mindset ini yang ketiga itu adalah merubah supply menjadi market gitu. Nah, seorang entrepreneur ini kalau ini teori yang saya dapatkan pada saat saya kuliah di S2 itu tentang market driven dan operational driven, atau eh, kita tuh digerakkan oleh market, oleh pasar, atau kita digerakkan dari produk gitu, bahasa sederhananya. Nah, kadang tuh banyak seorang pedagang tuh yang memulai itu dari produknya dulu, tanpa dia bisa menjawab apakah sebenarnya pasar ini butuh nggak ya produk kita gitu. Apakah masyarakat tuh tersolusikan nggak ya dengan produk kita. Nah, kalau seorang entrepreneur itu bisa melihat dari kedua sisi. Marketnya seperti apa, pasarnya seperti apa, dan yang harus kita kasih ke market itu apa. Gitu. Contohnya mungkin tadi ya, kalau Gojek gitu ya, kalau yang perusahaan-perusahaan besar kayak Gojek, bagaimana bisa mensolusikan dari ojek tradisional menjadi suatu aplikasi yang bisa memudahkan banyak orang, bahkan secara produknya juga nggak hanya ojek, tapi juga makanan dan lain-lain gitu. Nah, kalau di pengalaman saya gitu ya, pada saat saya membangun Ernawa ini, jadi awalnya tuh kita kan gini, kalau kalau yang jualan ikan tuh sebenarnya banyak di pasar. Kalau di Bandung tuh di pasar Ciroyom ada gitu ya, di retail-retail besar juga ada. Terus apa sih yang ngebedain Ernawa dengan yang lain gitu. Nah, ketika kita melihat pasarnya seperti apa, karena kita mengarah restoran-restoran dan hotel-hotel besar pada saat itu gitu. Kita melihat permasalahan di market itu adalah rantai pasok, adalah supply chain, adalah logistik gitu, permasalahan di market. Kenapa? Pertama, pasar itu membutuhkan ikan laut itu yang segar atau yang masih hidup gitu. Kadang tuh restoran tuh eh, apa menomorduakan lah kalau misalkan barang ikan ini frozen atau beku gitu. Dimana teman-teman tahu sendiri Bandung itu kan kota yang dikelilingi gunung ya, sehingga tidak ada akses laut di sana gitu. Nah, dari sana kita membuat inovasi bahwa gimana ya kita bisa mensolusikan permasalahan supply chain ini nih untuk bisa masuk kepada marketnya Bandung. Jadi kita tidak hanya menjual produk eh, ikan saja gitu, tapi kita menjual juga kesegaran di sana. Kita menjual ketepatan waktu di sana. Kita juga menjual apa namanya terkait kepastian supply di sana. Sehingga kalau saya ditanya sebenarnya Ernawa menjual apa sih? Jual ikan, jual seafood atau apa? Oh enggak, kita ngejualnya eh, kesegaran, menjual ketepatan waktu dan menjual kestabilan supply. Gitu. Sehingga quotes yang saya tulis di sini adalah entrepreneur ini tidak dibentuk dari apa yang dijual, tapi dari cara berpikir dalam membangun bisnisnya. Nah, sehingga ketika tadi ya kita melihat suatu perubahan cara pandang dulu dari pedagang dan pebisnis, terus pertanyaannya adalah bagaimana sih kita memulai bisnis? Gitu. Bagaimana kita memulai bisnis? Nah, kalau pendekatan saya, yang saya dapatkan ilmunya ini dari pada saat saya S2, itu design thinking. Design thinking ini, design thinking, critical thinking, gitu ya, creative thinking, itu kan awal mulanya dari design thinking. Yang mana bagaimana suatu sistematika kerangka berpikir kita itu benar gitu. Yang ini pendekatannya saya coba saya coba ambil dari Harvard Business School. Itu tuh dalam kerangka berpikirnya kurang lebih ada 5 gitu dalam kita bisa membuat suatu design thinking. Yang pertama itu adalah empathize. Empathize itu artinya apa? Artinya empati. Jadi kita tuh harus seorang yang
memiliki jiwa entrepreneur tadi, kita tuh harus punya empati dulu terhadap masyarakat, terhadap sosial, terhadap fenomena yang terjadi gitu, terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kita harus empati. Kenapa kita harus empati? Karena dengan empati, kita bisa memahami problem yang ada atau masalah yang ada di masyarakat, gitu. Kita tahu sudut pandang masyarakat itu seperti apa sih keresahan-keresahannya. Terus gimana sih kita bisa ngobservasi gitu ya, kayak tadi, oh ternyata supply chain di sini terlalu panjang nih, kita harus nge-cut sehingga harga bisa lebih murah dan lain-lain. Nah itu hadir dari empati dulu, hadir dari bagaimana kita bisa memahami problem-problem di masyarakat itu seperti apa. Ya lagi-lagi saya mengambil contohnya Gojek, karena itu juga yang menjadi inspirasi saya gitu ya. Nah, pada saat itu, Gojek itu di tahun 2011 kalau tidak salah tuh, memulai bisnisnya kan awalnya tuh dari dia observasi dulu Gojek-Gojek di Jakarta gitu. Gojek di Jakarta diobservasi, masalahnya apa, dituliskan, didefinisikan gitu ya. Baru dibuatlah solusinya oleh Gojek. Nah, salah satu solusinya adalah tadi akses. Karena ini juga mungkin saya alami gitu pada saat belum ada Gojek gitu ya. Ketika ingin berpergian dan butuh ojek juga kan kadang susah untuk dipanggil gitu. Kita harus jalan dulu berapa meter atau kadang ojeknya nggak ada dan lain-lain. Nah, tapi Pak Nadiem Makarim ini bisa melihat suatu permasalahan itu menjadi sebuah peluang. Ketika ternyata umumnya masyarakat itu pengen kemudahan terkait transportasinya, gitu. Sehingga dibuatlah satu sistem yang bisa memanggil Gojek itu ke tempatnya kita. Itu kan diawali dari sisi empatinya dulu. Nah, setelah empati baru define. Define itu apa? Define itu adalah kalau artinya kan sebenarnya mendefinisikan gitu ya. Jadi define itu bisa mendefinisikan atau menerjemahkan permasalahan-permasalahan yang ada itu menjadi suatu insight. Jadi kalau secara step-nya itu adalah kita tuh dari permasalahan-permasalahan yang ada kita coba inventarisir, terus dilihat sebenarnya akar masalah dari masalah itu apa ya? Gitu. Apakah dari tadi aksesnya, apa ternyata terkait harga dan lain-lain. Nah di fase yang kedua di define ini adalah kita mendefinisikan semua problem-problem yang ada sehingga kita bisa menemukan suatu akar masalah gitu. Baru masuk ke fase ketiga adalah idea. Idea ini itu memunculkan banyak solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Gitu. Kalau mungkin di perusahaan saya yang tadi gitu ya. Ketika ada permasalahan supply chain, ada permasalahan quality di produk pada saat diterima di restoran gitu ya. Kita mendefinisikan banyak. Kita mau bangun cold storage, kalau teman-teman tahu gudang beku, kita mau nge-cut dari pesisir langsung ke kota gitu. Kita membuat pasar ikan dan lain-lain. Tapi akhirnya yang paling bisa menjawab permasalahan adalah dari sisi gudang hidupnya gitu. Hingga akhirnya kita punya yang namanya life chain. Kita punya kolam yang memang sengaja kita bangun untuk masuk barang di refreshment 1 minggu kita bisa keluarin lagi. Jadi kita bisa stok yang sangat banyak di gudang, baru kita distribusin lagi ke restoran-restoran. Dan ternyata itu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di pasar, di restoran gitu. Ketika kita meminta feedback-nya di beberapa restoran di Bandung, kita tanya, "Pak, kenapa sih Bapak pakai produknya kita?" Gitu. Pada saat itu yang kita kirim adalah lobster hidup, lobster laut. Nah, ternyata jawabannya mereka itu adalah, "Mas, produk yang dari Mas ini lebih seger dibandingkan kita harus ngambil dari Jakarta."
oh gitu ya Pak, memang sebelumnya ngambilnya dari mana? Kalau nggak di Jakarta emang ke Bandung nggak ada. Ternyata di Bandung itu nggak ada pemainnya, karena tadi mereka nggak punya sistem untuk bisa refreshment si lobsternya itu sendiri gitu, sehingga daya tahan hidupnya tuh lebih cepat dibandingkan sistem yang kami punya sekarang gitu. Nah itu ideation teman-teman, jadi nge-generate banyak solusi lah dari semua masalah yang ada gitu. Baru dibangunlah yang namanya prototype. Kita bangun nih idenya. Kita juga pada sebelum kita membuat di skala industri, kita buatnya di skala rumahan. Ada ya satu petak tanah lah kosong, kita coba buat ngebangun sistem, kita bawa air laut dari selatan Jawa, gitu ya, masukin ke sana gimana nih sistemnya, apakah berjalan atau enggak, gitu. Setelah itu kita coba tes nih hasil budidayanya ke ya teman-teman gitu ya, ke keluarga dan lain-lain. Oh ternyata oke nih secara sistem. Baru Pak masuk ke fase yang kelima adalah tes. Tes itu melihat apakah market benar-benar mau beli dari produk kita. Sebenarnya produk kita tuh worth to buy nggak atau layak dibeli nggak dengan sistem yang ada. Karena kan kalau kita ngelihat tradisional dan juga sistem yang dibuat kan sebenarnya banyak sekali added value yang ditambahkan gitu, dan akhirnya eh, secara harga pun kita bersaing gitu, dan kita juga mendapatkan kualitas yang lebih baik gitu. Ternyata ketika tes tadi customer puas dengan apa yang kita punya, dan setelah fase ini beres gitu ya, sampai tes beres, kita ada customer yang terus balik lagi ke kita, baru kita buat skala yang lebih besar di industri itu. Nah sebenarnya dalam membangun bisnis itu banyak berbagai cara gitu ya kita untuk tools-nya tuh banyak banyak banget gitu. Tapi saya nggak akan menjelaskan banyak lah terkait ini gitu. Setelah tadi kita punya cara pandang terkait pedagang dan pebisnis, bagaimana kita bisa shifting, berpindah dari cara pandang pedagang menjadi seorang entrepreneur, terus bagaimana kita bisa membangun design thinking-nya untuk membangun bisnis agar apa? Agar bisa menjawab permasalahan-permasalahan. Biasanya dalam teori manajemen itu banyak cara lah untuk membantu kita dalam membangun suatu bisnis gitu. Ada yang disebut dengan bisnis model canvas, yang mungkin juga teman-teman juga sudah familiar dengan BMC ini, yang ada 9 variabel itu, terus masuk ke industri analisis pakai quarter five force, tentang ada 5 tools, bagaimana supply-nya, bagaimana produknya, bagaimana kompetisinya dan lain-lain gitu. Terus ada yang disebut dengan internal analysis, yang biasa digunakan adalah SWOT analysis. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ingin membangun bisnis juga bisa menggunakan tools-tools ini. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya tenang saja teman-teman, nggak harus langsung semua dijalankan gitu. Karena di pengalaman saya pun sebenarnya membuat bisnis ini tuh bertahap gitu. Ketika sudah jadi nih yang tadi sampai ke tahap kita jual ke market gitu, kita jual ke pasar itu, baru kita buat nih bisnis modelnya. Ternyata customer segment kita tuh apa sih gitu ya. Oh ternyata bukan hanya restoran, oh ternyata bisa masuk ke yang lain nih, dan lain-lain lah. Terus oh ternyata channel kita tuh nggak hanya dari Motumot, karena kan sejauh ini kita Motumot pada saat itu. Oh ternyata kita bisa aktif di sosial media dan dapat pelanggan dari situ dan lain-lain. Nah dari situ sebenarnya kita bisa ngebantu lah dalam kita proses pembangunan bisnis ini. Sehingga terus ini tidak tidak membuat bisnis sukses, tapi membuat kita bijaksana dalam mengambil keputusan gitu dengan adanya bisnis tool ini. Nah dari cara pandang yang tadi gitu ya, mungkin saya sedikit cerita dulu tentang bagaimana Ernawa atau perusahaan saya sendiri itu
terbentuk gitu. Jadi pada tahun 2022, yang mana itu juga saya masih baru lulus dari S1 saya lulus di 2021 gitu. Saya pernah kerja dulu 1 tahun, tapi di sini ada partner saya memang ngajak bareng nih untuk membangun Airnawa itu sendiri. Jadi pada tahun 2022 sampai tahun 2024 itu tuh kita mengalami fase yang design thinking tadi gitu. Dari empathize-nya, define-nya, kita uji coba beberapa kali sistem dan lain-lain. Selama 2 tahun kita membangun membangun bisnis ini tuh tanpa ada jualan dulu pada saat itu. Kita benar-benar pengen ngebangun sistem dulu lah selama 2 tahun ini. Tapi di samping itu juga saya sambil bekerja di tempat yang lain, partner saya juga bekerja di tempat yang lain gitu ya. Saya bekerja pada saat itu di Jakarta juga, sementara lokasi ini di Bandung, jadi saya sering pulang ke Bandung juga untuk ngelihat progresnya dan lain-lain. Nah, selama 2 tahun ini memang kita benar-benar cari masalah. Sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh pasar gitu? Apa sih yang bisa kita solusikan untuk ngebangun ekosistem di perikanan gitu dan lain-lain. Nah, di tahun 2022 ini sampai 2024 juga alhamdulillah kita juga beberapa kali dapat inkubasi bisnis, akselerator bisnis dari beberapa tempat gitu. Nah, setelah 2024 ini kami rasa sistemnya sudah berjalan optimal dan maksimal, baru nih di 2025 saya dan partner juga memutuskan untuk sama-sama keluar dari kerjaan, kita full time di Airnawa, kita bangun bareng-bareng. Baru kita di 2025 kita mulai jualan gitu. Dan alhamdulillah jualan ini ternyata sesuai dengan ekspektasi dan planning kita dalam proyeksi keuangan pada saat itu gitu. Ketika kita membuat bisnis plan, oh ternyata sesuai. Karena kuncinya sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi gitu, kuncinya adalah apakah produk kita itu sesuai dengan kebutuhan atau solusi market gitu. Ketika itu sudah sesuai, customer itu datang sendiri dengan sendirinya. Ya kalau secara teori itu sebenarnya itulah yang disebut dengan product market fit gitu. Ada MVP-nya di produk tersebut gitu. Jadi ketika kita fit dengan market, produk yang kita tawarkan fit dengan market, customer itu akan datang sendiri gitu. Oh ternyata dari cara pandang yang tadi itu sangat membantu saya dalam akhirnya membangun bisnis di awal gitu. Baru di 2025 kuartal 1 kita secure market, kita pada saat itu kita bisa ngedapetin 60 restoran di Bandung yang secara repeat order-nya itu 90% lebih. Itu repeat order ke kita. Nah, di 2025 karena pada saat itu kita sudah kekurangan supply karena dari hasil budidaya kita sudah kekurangan komoditasnya gitu ya pada saat itu. Kita coba ngebuat jejaring ke nelayan-nelayan, ke mitra-mitra. Kita ngebangun partnership ke Garut. Di foto ini di 2025 kuartal 2 ini tuh lokasinya di Garut. Kita punya satu site tambak di Garut khusus untuk lobster. Gitu. Kita partner untuk collecting-nya, nantinya kita besarkan di kolamnya kita, baru kita jual lagi gitu. Nah, ini di 2025. Terus di kuartal 3-nya kita perlebar dari sisi jaringannya atau channel-nya. Waktu di kuartal 1 tuh kita masih masuk ke restoran, ke hotel. Nah, di kuartal 3 ini kita mulai ke usernya langsung atau B2C, di direct to customer. Kita jual di beberapa platform juga, di Shopee, di Tokopedia, sama di Blibli kalau nggak salah. Kita di situ establish as channel B2C, dan kita juga ngebangun jaringan ke
pasar, kita masuk akhirnya ke pasar, kemitraan-kemitraan, jadinya akhirnya kita punya satu ekosistem, perikanan nih di Bandung gitu. Dari awalnya cuman pengen budidaya, akhirnya kita bisa, menjejaring satu, ekosistem yang utuh lah di Bandung gitu. Nah di kuartal 3 karena, tadi kapasitasnya sudah tidak cukup, nah kita, ekspansi dari sisi produksi. Kita ekspansi, infrastruktur, yang besar-besaran di lokasinya di Cimahi gitu, dan kapasitasnya itu sekarang tuh udah kurang lebih 1 ton gitu kapasitas, produksinya kami. Yang awalnya kan di lokasi prototipe ini tuh cuman paling di 50 kilo gitu ya. Nah sekarang kita scale di 1 ton sekarang. Produksi kita sampai 1 ton. Nah, terus yang berikutnya di kuartal 4 kemarin, kita juga ngedevelop juga terkait, monitoring kualitas air, karena itu sangat penting bagi kami gitu ya, untuk menjaga kesegarannya dan lain-lain. Sehingga, dari perjalanan saya, untuk membangun bisnis ini, sebenarnya learning by doing, tapi, kerangka berpikirnya yang benar. Artinya, eee saya mendapatkan ilmu di kuliah gitu ya, tentang bagaimana cara pandang menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Bagaimana sebenarnya membangun, suatu bisnis dengan kerangka design thinking tadi, gitu. Sehingga perjalanannya pun, terlihat mulus gitu, terlihat mulus sekarang. Sehingga, rencana di 2026 ini kita mau, ada rencana untuk ekspor, itu karena, kapasitas kami sudah, alhamdulillah sudah banyak gitu. Jadi di 2026 ini, atau 2027 kita lagi ngebangun, eee, ekosistem ekspor, kita juga lagi ngurus, dokumen-dokumennya gitu ya, ngurus dari dokumennya, terus juga ngurus, supply-supply-nya dan lain-lain. Sehingga, di 2026 ini, rencananya kita mau ekspor gitu. Nah, ya mungkin sedikit quotes dari saya. Jadi, kami ini tidak hanya ingin menjual produk yang lebih baik, tapi membangun sistem yang menghasilkan kualitas yang lebih baik, gitu. Nah, ini mungkin beberapa achievement dari tadi yang saya sebutkan di 2022 sampai 2024, sampai 2025, kita masuk ke top 20 startup di Bandung, dan alhamdulillah kita menjadi juara sebagai most marketable, startup, di Bandung. Terus, kita juga di platform lain, kita juga, dapat penghargaan sebagai top 13 di startup Bandung. Di foto yang bawah ini, di program InBlue, alhamdulillah kita ikut serta dalam, bisnis akselerator internasional, di Blue Economy. Ya kita salah satu yang mewakili Indonesia juga untuk ikut bisnis akselerator di sini, dan yang lain juga kita pernah ikut bisnis, incubation dari Bcamp yang diselenggarakan oleh KKP gitu, dengan Blue Economy Entrepreneurship Bootcamp. Nah, pelajaran penting dari saya itu mendapatkan achievement ini ternyata ketika menggunakan sudut pandang atau design thinking yang kita buat, dan idenya itu akhirnya diterima oleh, khalayak luas gitu. Dan ya inilah adalah salah satu, pembuktian gitu, bukti dari, kami Ernava yang memang, membangun bisnis ini tuh benar-benar dengan cara pandang, entrepreneur gitu. Kita fresh graduate semua, kita belum cukup banyak pengalaman untuk membangun bisnis, tapi kita coba menerapkan suatu aplikatif ilmu, yang bisa kita terapkan dalam membangun bisnis, dan alhamdulillah kita ada di posisi yang sekarang. Gitu. Nah, dari perjalanan membangun Ernava gitu, saya menemukan bahwa ada 3 poin penting kalau nyangkut kepada tema kan bagaimana mengelola produk, harga, dan jaringan. Tapi ternyata dari pengalaman saya membangun Ernava itu sangat, ketiga hal ini tuh sangat, berkaitan gitu, sangat sangat berkaitan. Di mana, ketika kita melihat suatu produk itu
sebenarnya bukan hanya produk yang kita jual, bukan hanya komoditas yang kita jual. Bukan, kalau misalkan di pertanian bukan hanya cabai yang kita jual, bukan hanya brokoli yang kita jual. Kalau di perikanan bukan hanya tenggiri yang kita jual. Tapi kita bisa menjual hal yang lebih besar gitu. Kalau di Arnawa kan kita bukan jual seafood, kita bukan jual lobster, tapi kita jual sistem. Kita jual kesegaran ke teman-teman, kita bisa ngejaga kualitas teman-teman, dan lain-lain. Jadi Arnawa tuh menawarkan bukan lobster, tapi kualitas lobster gitu. Nah, sorry. Terus dari harga sendiri, dari harga saya dapat pelajaran. Ini sedikit saya cerita gitu ya. Tahun 2025 itu kita belum menggunakan satu ilmu yang namanya pricing strategi gitu. Kita masih cost plus base kalau bahasa ilmunya mungkin, atau cuma nambahin margin doang lah, cuma nambahin margin doang dari harga. Nah ternyata setelah saya belajar gitu, dan saya juga bekerja sebagai pricing analyst juga pada saat itu, coba saya terapin di bisnis. Oh ternyata pricing itu sangat menentukan persepsi customer, sangat menentukan bagaimana pasar itu melihat ke kita itu seperti apa gitu. Contoh, kita tuh pada saat 2025 kita ngejual harga murah karena kita juga mendapatkan harga beli yang sangat murah gitu. Kita jual harga jual murah. Ternyata harga pasaran itu 2 kali lipat dari harga jual kita yang sekarang. Wah, di situ saya coba mengevaluasi lah. Saya coba mengevaluasi, oh ternyata ketika kualitas kita bisa benarkan, harga beli kita bisa price dengan adanya budidaya, harga itu kenapa harus kita murahkan juga, karena kan sebenarnya secara kualitas itu jauh lebih baik dibanding dengan yang cuman trader lah, yang cuman simpan jual lagi gitu. Artinya kita sebenarnya punya value. Kenapa harga kita lebih murah? Nah, di 2026 kita menggunakan pricing strategi ini value based pricing jadinya. Itu ada teori namanya value based pricing. Artinya kita tuh memposisikan sebenarnya kita di market itu seperti apa, kita di pasar itu seperti apa. Dan ketika kita memposisikan harga yang lebih tinggi dibanding yang lain, itu ternyata membangun persepsi customer ke kita. Dan customer tuh nggak jadi kabur juga sebenarnya. Karena apa? Karena kita bisa menawarkan value yang lebih unggul baik dibandingkan yang lain. Gitu. Sehingga sih orang penting paling penting tadi sehingga dari pricing ini dari perjalanan saya di Arnawa ini saya belajar terkait bagaimana sih kita menentukan harga gitu dan lain-lain. Terus juga yang berikutnya terkait market. Wah, market ini ternyata menentukan siapa yang menang gitu. Ketika kita menguasai pasar, ya kita akan menjadi pemenangnya. Gitu. Nah, caranya banyak sebenarnya untuk bisa masuk ke pasar. Bisa dari volume penjualannya, bisa dari persepsi customer ke kita dan lain-lain. Saya akan coba jelaskan sedikit terkait beberapa tadi produk, pricing, dan market. Nah, produk. Kalau saya ini judulnya tuh From Commodity to Value, dari komoditas menjadi suatu nilai yang lebih baik. Nah, kuncinya tuh ini, ada 4 poin. Produk tuh tidak sama dengan barang. Jadi produk itu tidak sama dengan sekedar barang gitu. Tapi produk itu bisa kita rubah menjadi suatu value. Nah, produk itu sama dengan solusi ditambah value. Jadi tadi produk bukan hanya sekedar barang, tapi produk itu solusi dan juga value. Nah, terus poin yang ketiga, diferensiasi adalah kunci. Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu adalah perbedaan. Ketika kita produk berbeda dengan yang lain, itu biasanya lebih dilirik gitu. Tapi tetap prinsipnya adalah produk tersebut harus bisa menjawab permasalahan yang ada. Gitu. Dan yang keempat adalah konsistensi. Konsistensi ini berbicara terkait kualitas.
Jadi kalau dalam ilmu manajemen tuh kalau men, kalau marketing itu menjual produk, tapi kalau operation itu menjaga customer. Jadi yang menjaga customer untuk tetap loyal ke kita, kuncinya adalah konsisten produk. Kalau di F&B konsistensi rasa gitu ya, dari resep yang ada. Kalau misalkan rasanya konsisten, rata-rata nggak akan loyal gitu. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman di sini ketika ke toko A hari ini rasanya gini, di toko ketika besoknya ternyata rasanya udah beda lagi. Nah itu akhirnya ada ada apa ya? Ada rasa yang akhirnya loyal itu jadi berkurang gitu. Jadinya tidak ada customer yang membeli produknya lagi gitu. Hingga konsistensi itu sangat bagus untuk retensi customer. Nah, sehingga kalau dari insight-nya itu market tidak membeli produk terbaik, tapi produk yang paling relevan dan juga konsisten. Tadi produk, baik lagi produk itu yang punya solusi dan juga konsisten terkait kualitasnya. Nah, ini mungkin contoh-contohnya teman-teman. Saya kasih 3 contoh yang umum deh gitu. Ada Apple, ada Starbucks, ada Gojek. Nah, Apple itu kan sebenarnya nggak jual HP, nggak jual device gitu, nggak jual laptop, nggak jual AirPod dan lain-lain gitu. Tapi yang dijual Apple itu adalah ekosistem. Nah, mungkin teman-teman kalau di sini pakai Apple juga kerasa gitu ya. Kalau misalkan kita udah masuk ke Apple ekosistem nih, kita akhirnya jadi beli lagi produk-produk Apple yang lain gitu. Kenapa? Karena Apple ini di sistemnya itu saling membutuhkan dengan ekosistem yang lain, sehingga itulah cara Apple berjualan gitu. Itulah cara Apple jualan. Sehingga jadi kalau ngomongin harga atau margin yang paling tinggi itu bukan dari HP-nya gitu, tapi dari yang lainnya kayak dari AirPods-nya dan lain-lain. Ternyata ada upselling-nya itu ke sana Apple tuh, karena yang dia jual adalah ekosistem. Dia selain ekosistem juga dia dari sisi desainnya yang dia jual, terus dari sisi persepsi, status sosial dan lain-lain, dan juga user experience gitu. Dia lebih mudah lah untuk segmennya. Terus yang berikutnya Starbucks. Starbucks itu nggak jual kopi, dia jualnya pengalaman. Sekarang tuh banyak yang beranjak kopi itu menjadi lifestyle kan. Nah, Starbucks tuh salah satu pionirnya yang dia jual tuh sebagai lifestyle gitu untuk kopi. Jadi rata-rata yang memang pecinta kopi juga kayaknya nggak ke Starbucks juga, tapi yang dia jual adalah lifestyle kan sebenarnya. Jadi targetnya adalah ya orang-orang yang pengen ngopi tapi gaya gitu untuk yang beli Starbucks. Nah, berikutnya tadi Gojek yang sering saya tadi jadikan sebagai contoh gitu ya. Ya dia tidak hanya menjual ojeknya gitu, tapi dia jual kenyamanannya. Dia jual kenyamanan, dia jual akses, dan dia juga ngejual pelayanan dari sisi ekosistemnya gitu. Ya ada GoFood, ada GoPay dan lain-lain. Sehingga dari Gojek ini kan kita sebutnya super apps gitu ya. Ya kan produknya sebenarnya apps-nya aja gitu, tapi dia tuh bisa mensolusikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Masuk kepada pricing teman-teman. Nah, ada 4 poin yang paling penting. Harga itu bukan hanya dari biaya, artinya harga itu kita dalam menentukan harga itu tidak hanya melihat dari sisi harga belinya saja gitu, atau COGS-nya atau HPP-nya, tapi kita bisa melihat dari value-nya. Sebenarnya kita menawarkan apa sih gitu, kita mensolusikan apa sih gitu. Terus yang berikutnya tadi harga itu membangun persepsi di market. Teman-teman bayangin kalau misalkan ada nih satu toko sama, saya lah tukang batagor deh gitu, batagor A dan batagor B. Jualannya sama di tempat yang sama, tapi di batagor A harganya 5.000, batagor B ini harganya 10.000 gitu. Dan ternyata secara rasa lebih enak yang 10.000 nih gitu. Nah, akhirnya pada saat harganya berbeda pun itu sudah membangun persepsi
di market. Lah, ini murah nih, ada apa nih kan gitu. Terkadang gitu ada persepsi itu. Sehingga kita dalam menentukan harga pun disesuaikan dengan value apa yang akan kita berikan kepada pasar. Tadi pricing juga menentukan positioning, baik lagi akan menentukan kita tuh ada di mana nih, apakah kita market leader atau follower market atau follow the leader gitu, atau kita yang ngikutin pemenang-pemenang di market gitu. Terus yang keempat, margin menentukan keberlanjutan. Nah, ini yang banyak peristiwa terjadi. Kalau by data sebenarnya 9 dari 10 UMKM itu gagal melanjutkan bisnisnya karena masalah harga. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat yang namanya margin. Kalau margin kan artinya selisih antara harga jual dan harga beli gitu. Sesederhananya itu. Nah, cuman banyak yang gagal tuh karena dia tidak bisa tahu harga belinya berapa, harga jualnya harusnya berapa gitu. Sehingga banyak yang akhirnya gagal lah dalam membangun bisnisnya. Nah, quotes-nya tuh kalau kamu tidak menentukan harga, ya market yang akan nentuin kamu gitu. Jadi ya dengan kita punya kapasitas atau ilmu untuk menentukan harga, kita harusnya bisa menang di market gitu. Dan ini ada beberapa teori yang saya tampilkan di sini. Yang saya tahu sih kalau nggak salah ada 7 ya strategi pricing gitu. Tapi yang saya tampilkan di sini yang paling umum yang dilakukan oleh bisnis owner atau yang baru mulai berbisnis. Gitu. Yang pertama dari cost based pricing. Cost based pricing itu yang paling umum lah, yang kita cuman nambahin margin lah dari harga beli gitu. Target margin berapa, baru dapat harga jual. Itu yang disebut dengan cost based pricing. Terus ada yang kedua tentang competitor base. Competitor base ini kita melihat harga market gitu. Kadang kan gini, kita mikir tuh kalau misalkan kita harga jual di bawah harga pasar harusnya kita bisa beli gitu. Oh enggak juga teman-teman. Ternyata dengan tadi balik lagi, pricing itu menentukan persepsi. Bisa jadi ketika kita nggak ngikutin harga market gitu ya, persepsi customer ke kita tuh malah jadinya buruk gitu. Jadi ya ada caranya, strategi pricing-nya adalah competitor base. Kita bisa melihat, kita bisa menentukan harga dari kompetitornya. Terus yang ketiga nih, yang paling oke nih adalah value base. Jadi ketika kita tahu value kita, ketika kita tahu apa yang kita tawarkan ke market, kita bisa menentukan harga dari value yang kita punya. Gitu. Artinya, contohnya gini deh, kalau di pasar deh, kalau di pertanian perikanan deh, harga di pasar, di retail dan di mall, harga sayur kan beda ya. Perbedaannya bisa sampai 1.000, ada yang 2.000 gitu ya, 1 kilonya. Nah, kenapa bisa beda? Karena ada value yang mereka tawarkan, gitu. Ketika di pasar mungkin, yang kita tahu, cepat busuknya karena nggak ada chiller-nya gitu. Masuk ke retail, eee, barangnya sedikit gitu, volumenya sedikit. Masuk ke mall gitu ya, ke modern trade, ada chiller-nya, terus ada sertifikasinya dan lain-lain. Sehingga ada value yang bisa kita tawarkan, sehingga kita sah-sah aja ketika kita menetapkan harga yang tinggi gitu di market, karena kita punya value untuk ditukar. Gitu. Jadi pricing ini sangat penting teman-teman untuk kita mulai dari awal, karena kegagalan kita dalam menentukan pricing itu kedepannya akan sulit kita untuk survive dalam membangun bisnis. Terus yang ketiga, dengan tadi ya, poin-poin tadi adalah market. Market ini adalah controlling the demand. Bagaimana kita bisa mengkontrol demand itu permintaan. Gitu. Nah, ini market principle-nya ada 4. Punya produk itu tidak sama dengan punya market. Gitu.
Distribusi menentukan scale, channel adalah kecepatan untuk growth, relationship adalah repeat order. Nah, saya coba jelaskan. Nah, punya produk tidak sama dengan punya market. Nah, ini yang tadi data awal coba saya jelaskan gitu. Di fakta di lapangan tuh banyak sebenarnya orang-orang yang operational driven. Artinya secara produksi dia bisa menghasilkan banyak nih. Kayak misalkan peternak atau petani atau petambak gitu ya. Nah, jual lele deh. Jual lele kan gampang ya dibudidayain dan banyak sekali. Bahkan kepadatannya kan kepadatan tebarnya cukup tinggi gitu sehingga sekali panen tuh bertonton lah kalau misalkan panen. Nah, petambak ini dia punya tuh produk yang 1 ton sekali panen. Tapi apakah dia punya market? Belum tentu gitu. Market tuh bukan didasarkan dari produk gitu. Tapi ya untuk menghasilkan market kita harus menentukan distribusi kita seperti apa, jaringan atau cara kita mendistribusikannya kemana, dan juga bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan customer-nya gitu. Contoh, pada saat kurang lebih di 2017-2018 lah, ada fenomena budaya laut, di ini zaman COVID, fenomena namanya budik dambar kalau teman-teman tahu, budidaya lele dalam ember gitu. Nah itu kan masal tuh diproduksi gitu. Lelenya hampir 1 ember tuh kalau nggak salah di berapa ya, 50 kilo kalau nggak salah, atau 10 kilo lah kurang lebih. Tapi maksudnya dalam home produksi rumahan itu sangat besar gitu. Tapi karena dia nggak punya marketnya, jadi ya bingung kan kemana gitu. Akhirnya ya nggak banyak yang lanjutin karena ya rugi juga akhirnya gitu. Nah tapi ada yang menarik, ada yang bisa merubah apa namanya, si lele ini menjadi bentukan file yang udah dipotong. Nah, dan ternyata marketnya itu apa? Bukan pecel lele gitu. Ternyata apa? Ternyata segmen marketnya itu adalah ibu-ibu yang sedang menyusui, yang dipakai untuk MPASI gitu. Nah, jadi ketika kita bisa menentukan cara kita distribusi gitu ya, kita bisa mendapatkan market. Jadi ketika ternyata produk lele itu ketika kita breakdown nih, ada apa aja sih kita bisa masuknya? Apakah bisa masuk ke pedagang lele? Oh ternyata tapi pedagang pecel lele tuh kompetisinya banyak nih, kita susah masuk, coret gitu ya. Coba kalau diproses lagi nih jadi fillet bisa masuk kemana aja? Oh ternyata bisa ke ibu-ibu menyusui, MPASI dan lain-lain gitu. Lele kuning bisa kemana dan lain-lain. Sehingga dari dalam kita menentukan bagaimana kita jualan gitu, kita bisa menang di market tersebut gitu. Nah, terus channel nih teman-teman. Kalau channel ini kan sebenarnya banyaknya tuh media lah ya. Apakah kita online gitu ya, apakah nanti lewat reseller lagi gitu ya, atau kita yang jual langsung gitu, itu yang disebut dengan channel. Jadi makin banyak channel juga sebenarnya makin cepat. Cuman harus hati-hati juga teman-teman. Terkadang ada produk-produk yang di channel tersebut juga nggak cocok gitu untuk masuk ke market. Ya mungkin kalau sekarang tuh kan teman-teman mungkin tahu kayak startup sayur box, Tani Hub dan lain-lain yang sudah bisa masuk gitu ya ke online platform gitu dari sisi hasil pertaniannya, dan kan ternyata growth-nya cepet banget gitu untuk bisa nguasain market. Nah terus yang berikutnya adalah relationship atau menjaga hubungan. Bagaimana kita mempertahankan hubungan? Ya balik lagi, sebenarnya yang kita bisa jaga adalah dari sisi produknya. Ketika kita menjaga konsistensi terkait kualitas produk, ya kita akan bisa menjaga hubungan dengan customer.
Ini berapa slide? Oh, sebentar lagi. Nah, ini yang jadi ya mungkin kesimpulan pertama gitu ya. Kenapa sih inovasi itu menjadi harus gitu, menjadi penting gitu. Ini kalau kita bisa ngelihat Pak, Pak, teman-teman, ada yang disebut dengan rantai pasok tradisional, ada yang disebut dengan rantai nilai modern, ada supply chain dan ada value chain gitu. Kalau tradisionalnya kan sebenarnya supply chain itu kalau misalkan di industri saya gitu ya, di nelayan masuk dulu ke tengkulak, tengkulak baru ke pasar, pasar baru ke customer gitu. Nah, kan masalahnya banyak banget, kayak kualitasnya yang kurang bagus gitu ya, terus nilai susutnya karena kan kalau di perikanan tuh banyak susutnya ya, nilai susutnya gitu, terus rantainya panjang, distribusinya panjang, alur distribusinya panjang, hingga akhirnya kita tuh nggak bisa tahu nih ini produk tuh masih seger atau gimana sih gitu. Nah, dan pricing-nya juga kita nggak bisa banyak main lah di situ, karena ya orang dari tengkulak aja udah ngambil margin, terus masuk ke tengkulak lain ambil margin lagi, jadi ya akhirnya secara harga juga kita nggak bisa bersaing gitu. Nah, kalau ada inovasi, kita tuh sebenarnya bisa menerapkan itu value chain tadi gitu ya, value chain. Di mana dari nelayan tuh ya tadi ya, kalau Ernao ngebangunnya dari nelayan, kita masuk ke hub-nya kita untuk kita besarkan, untuk kita jaga kualitasnya, baru kita masuk ke market. Nah, artinya dari sini tuh secara produksi kita lebih ke trace dan lebih ke telusuri gitu ya, supply chain produknya, terus secara QC dan juga processing-nya juga sangat kuat. Terus secara market juga kita punya gitu, karena kita punya akses di beberapa market, dan secara pricing juga kita menerapkan value based tadi gitu. Jadi inovasi penting karena tadi menambah nilai dari produk, market, dan juga pricing. Nah, bisnis a system, not a single function. Jadi kesimpulan yang kedua adalah ya bisnis itu adalah sistem gitu, bukan satu hal yang berdiri sendiri gitu. Jadi kalau impact-nya nih, kalau produknya bagus tapi pricing-nya rendah, itu pasti tidak untung gitu. Terus kalau pricing-nya bagus tapi market-nya lemah, itu yang bisnis kita nggak akan bisa scale gitu. Market bagus tapi produknya jelek, ya kita nggak akan bisa bertahan lah di market. Karena ya kualitas jelek, siapa sih yang mau beli gitu. Dan impact-nya kalau produk itu nantinya kepada customer satisfaction atau kenyamanan pelanggan, kenyamanan user, pricing itu lebih kita mendapatkan profit yang sebanyak-banyaknya, dan market revenue kita akan terus naik atau scale bisnisnya. Jadi setiap keputusan di bisnis itu selalu berdampak ke salah satu dari 3 area ini, dari produk, pricing, dan juga market. Tapi tentunya kita kerangkai dari cara kita berpikir sebagai seorang entrepreneur. Gitu teman-teman. Jadi ya mungkin kalau dari sharingnya cukup sekian. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ngelihat gimana perkembangan di industri perikanan khususnya, teman-teman bisa juga follow Instagram kami @ernawa.co. Dan ini juga ada media yang sedang saya kembangkan juga tentang bisnis dan strategi. Di situ saya juga banyak bercerita tentang bagaimana pricing, bagaimana growth mindset, dan juga strategi bisnis. Teman-teman juga bisa follow di kalbis.id, ataupun kalau teman-teman mau berhubung lebih dekat dengan saya sendiri, teman-teman juga bisa follow di Instagram saya di @tamami_wff di Instagram. Terima kasih teman-teman. Mungkin akhir kata dari saya, start small, think big, build value, build system, and build impact. Memulailah dari hal yang kecil, tapi berpikirlah dengan cara yang luas, sehingga kita bisa menciptakan nilai, sistem, dan juga impact ke masyarakat. Terima kasih teman-teman. Kalau misalkan ada yang bertanya, sangat dipersilahkan. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Oke, hatur nuhun Kang Hamami atas sharing-sharingnya gitu ya. Sangat daging gitu ya, luar biasa. Karena mungkin ini lebih implementatif gitu ya ketimbang kalau teman-teman hanya mendengarkan teori gitu di kelas. Mungkin contoh-contohnya pun akan lebih relate gitu ya karena praktisi kan berkecimpung di lapangan banget ya. Jadi bukan hanya konsep, teori, tapi implementasinya tuh seperti apa sih gitu, nyatanya di lapangan tuh seperti apa. Gitu teman-teman. Jadi barangkali teman-teman di sini yang sedang memulai bisnis atau yang sudah ada bisnis, barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu gitu ya. Mumpung ada kesempatan gitu ya secara langsung, mangga dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya, boleh on mic atau di kolom chat. Tapi mungkin lebih efektif di on mic aja ya teman-teman. Boleh Fadilah. Ya, perkenalkan saya Fadila Rehani dari Agribisnis NPM-nya 235009016. Di sini Ibu kedengaran Bu suara saya? Dengar. Ya. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak ya. Bagaimana pendapat Anda tentang usaha yang hanya mengikuti tren sama usaha yang hanya di hari-hari besar saja ya? Contohnya itu misalnya pada bulan Ramadan kan, tiba-tiba pedagang itu pada keluar itu, kayak pedagang takjil dadakan atau usaha parcel juga pada muncul gitu. Nah, apakah hal itu bisa dijadikan sebagai bisnis yang stabil? Seperti itu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja atau mau ditampung dulu? Gimana Kang? Kang Hamam. Boleh langsung jawab aja barangkali ya. Oke. Oke, tadi yang bertanya siapa ya? Sorry, namanya. Fadila. Fadila, terima kasih pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya itu adalah bagaimana pendapat tentang bisnis yang dijalankan hanya tren atau hanya sesaat gitu ya. Nah ini saya jawab dengan pengalaman lagi, Ce. Ada teman saya, baru kemarin di Ramadan kemarin itu, dia berjualan pisang hijau es krim. Nah, awalnya dia berjualan itu hanya untuk mengisi waktu pada saat Ramadan, gitu. Mengisi pada saat Ramadan, ternyata penjualannya dia itu melebihi dari gajinya dia itu waktu itu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk seriusin di bisnisnya dan ternyata ketika dicoba di bulan setelah Ramadan, itu ternyata penjualannya masih bagus. Masih bagus, Ce. Jadi, kalau rata-ratanya gini, kalau by datanya di Ramadan itu biasanya kejual 80 cup sehari nih. Nah, ternyata habis lebaran itu 80 cup, bahkan sampai 100 cup. Oh, ternyata masih bagus nih, marketnya dan akhirnya beliau juga akhirnya meneruskan dan rencananya itu juga salah satu, UMKM yang saya bina gitu ya. Dan akhirnya, di bulan ini dia sudah punya cabang yang kedua, gitu. Nah, jadi kalau pandangan saya sih sebenarnya terkait hal tersebut nggak apa-apa, untuk motivasi mulai itu nggak apa-apa banget, gitu. Mau tren, mau nantinya, ngikutin ya FOMO lah dalam bahasanya ya, ngikutin kebanyakan orang nggak jadi masalah. Cuman balik lagi, kalau dengan prinsip-prinsip tadi gitu ya, ketika kita tidak bisa menambahkan suatu produk dalam value kita, akhirnya kita juga nggak akan bisa bersaing di pasar nih. Kalau kita tidak bisa menentukan cara harga yang benar, kita juga nggak akan scale besar nih bisnisnya gitu. Nah, jadi poin-poin tadi terkait produknya, terkait harganya, terkait marketnya atau jejaringnya itu juga penting untuk nantinya kita pelajari bareng-bareng gitu. Tapi secara motivasi, secara momentum gitu itu nggak masalah banget gitu. Tinggal nantinya bagaimana kita bisa merubah produk-produk itu menjadi value yang lebih oke. Gitu sih. Semoga menjawab. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, hatur nuhun Fadila. Berarti yang kedua tadi siapa ya? Kang Hamdi dulu atau Kang Dede atau Ca Ajeng ya? Bolehlah siapa dulu?
Saya aja dulu ya mungkin ya, Bu? Boleh Cak Ajeng. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ajeng Septiani dengan ujung NPM, 013. Eee, mau cerita dulu ya, Pak, selama 3 tahun, saya kan, sekarang jadi apa ya, sebutnya kayak afiliator ya. Nah, terus adalah beberapa brand yang udah ngajak, kerjasama. Terus kenapa gitu, di sela-sela sekarang jadi afiliator, nggak bikin bisnis sendiri gitu? Padahal kan kalau bisa disebut itu peluangnya bakalan gede gitu. Terus, inti pertanyaannya tuh gimana sih, kita, mau memulai bisnis di, privilege yang kita punya sebagai, konten afiliator TikTok khususnya. Terus pasti ada tantangan gitu, kayak misalkan, rasa overthinking kita atau ketakutan kita kalau misalkan gagal dalam memulai suatu bisnis gitu. Apalagi di era sekarang ini ya udah modern, banyak banget pesaing, para brand-brand besar yang udah mulai gitu, menuangkan ide mereka gitu ke produk mereka. Jadi gimana cara menghadapinya gitu? Mungkin sekian pertanyaan, Mas. Oke, terima kasih Ajeng ya, atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab dulu dari, ya sebenarnya pendekatannya sama ya kurang lebih. Kalau kita menggunakan satu paradigma, entrepreneur itu sebenarnya gini, kita bisa melihat suatu unik dari apa yang kita punya, gitu. Kalau tadi ya, kalau kita bisa belajar dari kenapa sih kita, bisa kerjasama dengan brand kan berarti sudah punya value ya, Cak Ajeng ya. Sudah punya value yang kita tawarkan ke brand, terus, akhirnya produk kita terjual, berarti kan kita sudah punya value. Artinya, coba benahi dari prinsip-prinsip bisnis kayak, mungkin bisa dicoba dari analisa SWOT, Cak Ajeng, kalau pakai teori gitu ya. Apa sih yang menjadi kekuatannya si Ajeng di, afiliator-afiliator lain gitu ya. Kekuatan dirinya seperti apa, terus nanti kelemahannya apa, strength-nya apa, ancamannya seperti apa, peluangnya seperti apa. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa mempositioningkan atau memposisikan, kita di banyak, afiliator lain agar kita bisa unggul, gitu. Kan kalau tidak salah tuh, aduh siapa ya lupa saya, tiktoker yang bisa nge-affiliate, banyak tuh, ya kan yang salah satunya itu adalah si Dokter Richard itu ya. Dokter Richard itu kan, dia adalah salah satu orang Indonesia yang punya, revenue satu hari itu di, 3M kalau tidak salah dari hasil TikTok, gitu. Karena dia punya punya satu branding-an yang kuat gitu. Nah sehingga, saran saya sih sebenarnya lebih kepada, coba dilihat lagi secara value itu sebenarnya kita ada di posisi market seperti apa. Tentunya juga kan Cak Ajeng juga sudah punya customer segment, benar nggak? Gitu. Sekarang, segmennya di mana nih untuk afiliator? Apa semua digarap? Kebetulan di passion wanita. Di fashion wanita kan ya berarti. Nah, itu bisa kita belajar dari, benchmarking orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Terus kalau misalkan nantinya ingin ngebuat brand, ya tadi prinsipnya adalah bagaimana, si brand ini brand bisnis yang akan kita buat itu bisa ngejawab, permasalahan-permasalahan di, market. Kalau misalkan pengen di industri fashion nih, di hijab kan di fashion lah, di fashion, ya sekarang kan banyak banget lah fashion tuh, ada yang nambahin fiturnya di bajunya gitu, ada yang dia unggul di desainnya gitu, ada yang dia, eee, unggul di storytelling-nya gitu. Sehingga, eee, afiliator dan membuat bisnis itu sebenarnya ada satu, apa, integrasi yang pas karena jualannya sudah bisa gitu ya, marketnya sebenarnya sudah ada, sehingga tinggal dicocokkan produk apa sih yang cocok untuk market yang sekarang, gitu sih. Aja. Sama satu lagi Kang, itu, buat apa, rasa overthinking kita gitu kalau misalkan kita mau ngejual, produk kita gitu. Terus ngelihat para pesaing sekarang kan udah banyak banget kan. Jadi gimana caranya, eee, apa ya, meneguhkan hati gitu biar kita turun jadi, eee, apa,
untuk membuat suatu brand biar nggak overthinking lagi kalau produk kita tuh bakalan laku nih, bakalan gagal gitu. Nah, boleh tahu nggak nih overthinking-nya kayak gimana nih? Iya, soalnya kan kayak sekarang tuh banyak banget kan kayak brand-brand fashion yang berlomba-lomba gitu. Kalau misalkan ada produk, yang baru viral nih, nah mereka Nah, tuh pada berlomba-lomba gitu, yang paling bagus yang mana, yang, eee, kualitasnya bagus tuh yang mana. Nah, takutnya kita malah kita, newbie gitu, baru brand baru, terus kita ngeluarin produk yang baru viral, nah kita malah kalah saing, yang ada kita malah rugi gitu, bukan untung gitu. oke. Oke, ini kalau saran saya ya eee, dan bagaimana menanggulangi overthinking. Sekali lagi, mohon maaf saya juga bukan psikolog yang tahu cara cara menanganinya. Cuman kalau dari pengalaman saya, asalkan kita pede sama, produk kita tuh artinya gini, asalkan kita pede itu sebenarnya kita, ya udah stand out aja di pasar gitu. Contohnya gini lah, kalau saya nih, awalnya juga ragu untuk masuk ke marketnya seafood di Bandung karena, pertama gini, pertama tuh, seafood di Bandung tuh belum belum terlalu masif gitu, sehingga aduh paling juga cuma dapat seginilah dan lain-lain gitu. Nah, ternyata setelah kita penetrasi, ke market gitu ya, ternyata yang awalnya dia tuh tidak pakai produk seafood, karena kita ada dan kita bisa menjaga supply yang stabil itu, dia akhirnya bisa dia akhirnya menjadikan seafood itu menjadi, menu utama, gitu. Contohnya waktu itu tuh ada, restoran, apa namanya, steak steak house. Jadi kan biasanya steak house itu jualannya daging gitu ya, daging sapi. Nah, kita masuk menawarkan waktu itu lobster. Kita ngobrol lah, "Pak, kita ada lobster, kita bisa, eee, sedia supply, per bulan kita aman, kita eee, nggak iniin sama musim, kita ready stock selalu, mau nggak jadiin, menunya sebagai menu utama nih lobster." Akhirnya ketika kita masuk dan di restoran tersebut tuh dijadikan menu utama, lobster-nya. Nah, artinya gini, Pak, sorry, Ce, eee, sebenarnya kan rasa takut itu tuh waktu kita belum coba, gitu. Makanya kalau tadi statement saya di akhir tuh start small big thing aja gitu. Jadi, langkah langkah mah, mulai dari hal yang kecil aja dulu. Tapi cara berpikir kita tuh seperti cara berpikir orang besar. Artinya kita menyiapkan tuh, ketika misalkan, produk tadi diterima di market, gimana ya ngevaluasi produknya, ketika market nggak terima, kita bisa belajar dari market, sebenarnya market butuhnya apa, gitu. Oh ternyata, harganya nih kalah kalah bersaing nih, ternyata harga dibanting banget nih dari yang lain. Coba kita geser ke market yang lebih niche atau market yang lebih segmented gitu, yang secara value masih bisa menghargai kita. Jadi, akhirnya, overthinking tadi itu dijawab dengan bagaimana cara cara kita berpikir, atas sudut pandang tadi gitu. Kita menyiapkan saja hal-hal yang, ada hal-hal antisipatif lah untuk menjawab hal tersebut gitu. Dari yang tadi awalnya saya ragu terhadap market, ternyata market menerima dengan sangat baik gitu. Karena ya tadi saya nggak mulai untuk jualan dulu gitu waktu itu. Gitu sih, Cak Ajeng. Oke, siap. Makasih. Nuhun Kang Ajeng, Cak Ajeng, jangan overthinking lagi ya. Oke, next, Kang Hamdi, nanti selanjutnya Kang Dede ya? Baik Mangga Ibu, Kang. terima kasih Bu atas izinnya saya untuk bertanya. Izin bertanya Pak Hamami, eh, terkait sekarang ya Pak dengan perkembangan zaman, yang apa-apa serba naik Pak. Nah, apakah itu menjadi hambatan bagi pembisnis, atau bagi pembisnis, atau si pembisnis itu cukup menaikkan harga pada produknya, tapi tanpa melihat pada konsumen gini Pak.
Ya. Nah, terus saya lihat kan konsumen juga banyak mengeluh akibat kenaikan harga dari produk tersebut gitu, Pak. Ya. Nah, apakah ini juga berdampak gitu, Pak, kepada usaha Bapak? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kang Hamdi atas pertanyaannya. Oke, kalau ngomongin terkait fenomena yang terjadi sekarang, peristiwa yang terjadi sekarang, kita tahu geopolitik sekarang juga sedang tidak baik-baik saja, apalagi global yang berpengaruh terhadap kondisi supply chain khususnya gitu. Saya sedikit cerita lah. Kalau dampak sih pasti ada, semua pasti ada. Bahkan kemarin aja saya membeli nasi bungkus gitu ya, beli lumayan banyak nasi bungkus. Pedagangnya ngeluh karena harga keras nasi sekarang lagi mahal banget, jadi nggak bisa kalau misalkan belinya terlalu banyak gitu waktu itu. Itu juga ya itu yang fenomena yang terjadi sekarang gitu. Harga plastik bisa 2 sampai 3 kali lipat gitu. Terus harga bensin juga naik, sangat berpengaruh terhadap barang-barang impor karena saya juga menjual salmon juga, berpengaruh terhadap itu. Dan kalau kalau bagi pembisnis sih sebenarnya berpengaruh. Cuman yang saya dapatkan pelajarannya dari pada saat saya kuliah di S2 itu adalah se, salah satu variabel yang harus dilihat pada saat kita bisnis adalah political will, atau artinya ngelihat peta peta politik, peta geopolitik gitu yang akhirnya berpengaruh. Dan sebenarnya dari hal itu ketika kita sudah melihat itu, kita bisa mengantisipasi atas hal-hal tersebut. Jadi kalau di pengalaman saya di company yang saya sekarang memang berpengaruh gitu terhadap harga, karena kan biasanya kita pengiriman pakai plastik gitu. Tapi bagaimana kita menanggapi dan mensolusikan hal tersebut? Nah, kita belajar dari sebenarnya habit customer, dari pola polanya customer gitu. Biasanya kita menggunakan plastik itu ketika barangnya tuh barang-barang eceran yang 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Sisanya kan kita pakai packaging yang sudah jadi gitu ya, yang 10 kiloan, 20 kiloan yang grosiran. Nah, solusi dari kami ya kita naikin MOQ aja. MOQ itu adalah minimum order quantity. Kita naikin MOQ sehingga plastik kita berkurang dalam penggunaannya. Kalaupun ada penggunaannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan customer juga nerima hal itu. Sebenarnya kita nggak naikin dari sisi harga, kita nggak naikin dari dari sisi harga lah tentunya. Kita nggak naikin dari sisi harga, tapi kita mainin cara belanjanya customer tuh kayak gimana gitu. Nah, itulah salah satu contoh lah yang saya menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi gitu. Nah, terus tadi pertanyaan menarik, apakah boleh nih langsung dinaikin aja produknya di ketika bahan baku naik, harga naik gitu kan maksudnya. Nah, sebenarnya balik lagi yang tadi Kang Hamdi gitu ya, terkait pricing gitu. Nah, pricing itu menentukan persepsi di market gitu. Ketika memang harga naik, sebenarnya customer juga tahu bahwa harga naik itu wajar pada kondisi sekarang gitu. Tapi gimana ya caranya kita bisa menjaga hubungan dengan customer gitu. Nah, sebenarnya berbagai cara lah kalau untuk di pricing ini. Sebenarnya kita bisa nurunin harga beli dari quantity pembelian kita ke supplier gitu. Bisa lebih murah di situ dan harga kita bisa tekan. Terus ada hal-hal lain yang bisa kita coba gabungkan kayak promo, kita bundling gitu. Kita upselling ke margin yang lebih tinggi. Jadi fokusnya itu bukan terhadap produknya, tapi fokusnya terhadap keberjalanan bisnisnya gitu. Jadi kalau misalkan ada fenomena itu, ya kita memang harus sudah ada antisipasinya seperti apa, tapi fokusnya kita adalah create value-nya, nilainya dulu yang kita tawarkan. Apakah ketika kita menaikkan harga, value-nya akan kita naikkan juga atau seperti apa gitu. Itu sih Kang Amdi kalau dari saya. Semoga menjawab. Kalau tidak ada kalau masih bingung boleh tanyakan lagi aja.
Baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih banyak Pak. Siap, Hamdi. Oke, nuhun Kang Hamdi. Next, Kang Dede ya. Kang Dede setelah itu Kang Ridwan. Kang Febrian. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin izin ya Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Dede Ridwan dengan ujung NPM 002. Mungkin di sini saya bertanya terkait tadi Pak, di sini ada manajer sistem dan proses gitu Pak. Nah kan sebagai pembisnis itu ya Pak ya. Halo Kang Dede, ada tadi putus-putus ya? Oh putus-putus Bu. Mau diulang lagi pertanyaannya? Oh boleh. Baik. Mungkin di sini tadi dijelasin manajer sistem dan proses gitu ya Pak ya, terkait SOP, kontrol, dan efisiensi. Nah mungkin sebagai pembisnis itu gitu kan harus mulai membangun sistem. Nah bukan semuanya itu dikerjakan sendiri gitu ya Pak. Nah tapi faktanya itu yang saya ketahui di lapangan, banyak gitu UMKM keluarga gitu Pak, masih bergantung penuh sama ownernya gitu, karena sering takut karyawan itu tidak amanah atau kerjanya tidak sesuai standar. Nah, jadi menurut Bapak gitu, apakah langkah awal paling realistis supaya si UMKM itu bisa mulai membangun sistem dan berani mendelegasi itu bagaimana ya Pak ya? Mungkin itu sekian pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih Kang Dede. Bagaimana cara membangun sistem di awal gitu ya? Nah, sebenarnya balik lagi sih. Kalau berikan gini, kalau konsepnya itu bisnis itu sebenarnya milik owner dan karyawan itu adalah delegasi dari kaki tangannya owner. Jadi sebenarnya owner yang punya jiwa bisnisnya gitu. Jadi yang terpenting adalah ownernya punya mindsetnya dulu untuk bagaimana kita bisa membangun suatu sistem. Itu yang pertama, itu yang paling penting dan wajib gitu. Karena bisnis itu tetap miliknya owner, yang kaki tangannya adalah karyawan-karyawannya gitu. Nah, sehingga pertama itu ownernya harus punya mindset seperti entrepreneur tadi gitu ya. Bagaimana kita tuh bukan hanya dagang saja, tapi kita juga bisa nge-scale menjadi sebuah bisnis gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, dengan sudah adanya mindset tadi, artinya kan ada upaya untuk membangun sistemnya, SOP-nya dan lain-lain. Karena sejatinya karyawan itu untuk mempermudah pekerjaannya owner gitu. Karena tadi delegasi kan, sistemnya itu delegasi. Jadi ketika misalkan kan gini, kalau dalam manajemen itu kan ada 4 hal ya setidaknya. Ada marketing, ada SDM, ada operation, dan juga ada keuangan gitu. Nah, owner itu kan harus memiliki 4 ini kan. Misalkan owner tuh keuangannya udah nggak bisa diurus sendiri, ngedelegasiin satu. Artinya kan ownernya tuh sudah punya dulu, sudah ngerti dulu keuangan tuh kayak gimana gitu kan. Terus cara 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 apa? Cara nginput datanya, cara cara pembayarannya dan lain-lain lah tentang keuangan. Sehingga mendelegasikan ke orang-orang ini tuh ada syaratnya khusus. Owner tuh pasti ngerti ada syaratnya khusus dari ini semua karena itu yang dipekerjakan oleh owner sebelumnya gitu. Yang kayak gimana sih yang kita cari gitu ya? Oh, yang amanah. Oh, yang ngerti tentang akuntansi. Oh, ternyata yang lulusan S1 akuntansi gitu minimal karena harus ada ini dan lain-lain. Nah, artinya untuk membangun sistem itu tuh harusnya dari ownernya gitu. Dari ownernya dia punya mindset dari seorang entrepreneurnya, ataupun kalau misalkan kita nih yang ininya ya kita kasih tahu gitu bagaimana cara mindset tadi gitu ya bekerja, entrepreneurship tadi bekerja. Nah, setelahnya baru kita terapkan standar SOP-nya, dan owner tuh akhirnya cuma memonitoring dari hasil itu gitu. Memonitoring dari hasil itu. Nah, ini juga yang saya lakukan di UMKM yang saya bina gitu ya. Saya bukan ownernya, tapi saya membantu UMKM tersebut untuk scale up. Nah, sama dia tuh sadar diri bahwa dia bilang ke saya dia nggak punya kapasitas untuk
untuk berbisnis, dia nggak punya proses untuk keuangan dan lain-lain gitu ya. Tapi dia ada semangat untuk belajar. Artinya owner-nya ini harus mau dulu nih untuk berubah cara pandangnya untuk shifting ke seorang entrepreneur, karena dengan shifting entrepreneur ini nantinya sistem ini akan mudah untuk terbentuk. Itu sih Kang Dede kalau menurut saya gitu ya. Oke, bagaimana Kang Dede? Sudah terjawab? Baik, sudah terjawab mungkin Pak. Mungkin di sini juga kan tadi disebut dengan ada penerapan SOP gitu